Di balik hingar-bingar belanja besar Liverpool musim panas ini, sebuah drama lain mulai mendidih di dapur transfer. Darwin Núñez, striker tajam namun belum stabil, kini jadi incaran serius Napoli. Bukan lagi wacana, klub asal Italia itu telah melayangkan tawaran resmi kepada The Reds. Nilainya nyaris menembus angka 1 triliun rupiah, sekitar 951 miliar rupiah plus bonus 95 miliar. Tawaran ini tengah ditimbang masak-masak oleh manajemen Anfield. Meski Núñez sempat mencetak gol-gol penting sejak direkrut dari Benfica pada tahun 2022 dengan mahar hampir 1,9 triliun rupiah, performanya masih inkonsisten. Ketajamannya belum cukup untuk membuatnya menjadi ujung tombak yang benar-benar bisa diandalkan. Kini bersama pelatih baru Arne Slot, Liverpool sedang menyusun ulang kekuatan mereka. Dana besar telah digelontorkan untuk mendatangkan Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, dan Milos Kerkez. Total belanja klub pun dikabarkan sudah melampaui 4 triliun rupiah. Maka tak mengherankan jika mereka mulai terbuka pada opsi penjualan pemain. Dan nama Darwin Núñez berada di posisi terdepan dalam daftar pertimbangan. Namun Liverpool enggan melepas sang striker begitu saja. Mereka menginginkan nilai transfer yang lebih tinggi, yakni sekitar 1,1 hingga 1,3 triliun rupiah. Disinilah Napoli mulai memainkan strategi lain. Selain mengejar Núñez, mereka juga mengajukan tawaran kepada striker Udinese Lorenzo Luca senilai 645 miliar rupiah plus bonus. Langkah ini memberi tekanan tambahan kepada Liverpool, bergerak cepat atau kehilangan peminat. Dari sisi pemain, Núñez dikabarkan mulai membuka diri pada kemungkinan pindah keluar Inggris. Ia menilai proyek yang dibangun Antonio Conte di Napoli sebagai sesuatu yang menjanjikan. Bahkan, Walter Gargano, mantan rekan setimnya di timnas Uruguay, menyebut Núñez hanya tinggal menunggu kata sepakat antara kedua klub. Namun hingga kini, tawaran Napoli masih mentok di angka 43 juta euro ditambah bonus 4 juta. Jika dikonversi, totalnya berada di kisaran 800-an miliar rupiah, masih jauh dari harapan Liverpool. Waktu kian menipis menuju pramusim. The Reds kini berada di titik krusial, melepas Núñez untuk menjaga keseimbangan finansial atau bertarung menunggu penawaran yang lebih tinggi dan berisiko kehilangan satu-satunya peminat serius. Apapun pilihannya, keputusan ini bisa jadi salah satu titik balik penting dalam perjalanan Liverpool di musim 2025 hingga 2026. Di saat masa depan Darwin Núñez masih belum jelas, badai baru mengancam stabilitas lini serang Liverpool. Kini giliran Luis Diaz yang jadi pusat perhatian. Pemain sayap asal Kolombia itu diperebutkan dua raksasa Eropa, Barcelona dan Bayern Munchen, dalam sagda transfer yang makin memanas di musim panas ini. Barcelona sudah lama membidik Diaz sebagai solusi di sektor kiri serangan mereka. Gagal mendapatkan Nico Williams, klub Katalan langsung mengalihkan bidikan ke Diaz. Namun ternyata Blaugrana tak sendirian. Bayern Munchen juga ikut masuk dalam perlombaan dan mereka datang dengan keseriusan tinggi. Di Rotten memang sempat ditolak saat mengajukan tawaran ke Liverpool, tapi mereka tak menyerah. Direktur olahraga Bayern Max Ebel dikabarkan langsung menghubungi pihak Liverpool untuk membahas potensi transfer Diaz. Jawaban yang ia terima cukup jelas. Diaz tidak dijual. Tapi seperti biasa dalam dunia sepak bola, kata tidak bisa berubah kapan saja jika tawaran yang datang cukup besar. Yang membuat situasi makin rumit adalah rumor bahwa Diaz dan Bayern telah menyepakati persyaratan pribadi. Bahkan sempat beredar kabar bahwa sang pemain sudah memberi lampu hijau untuk pindah ke Jerman. Tapi belakangan, informasi ini dibantah semua pihak. Tidak ada kesepakatan, tidak ada keputusan final. Meskipun begitu, komunikasi antara Bayern dan kubu Diaz tetap berlangsung. Bayern sadar waktu mereka tak banyak karena Barcelona dan klub-klub lain juga mengintai. Bagi Barcelona, kabar bahwa belum ada kesepakatan antara Diaz dan Bayern tentu memberi harapan. Tapi kendalanya ada di harga.
Liverpool kabarnya hanya mau melepas Diaz di angka 80 juta euro atau lebih dari 1,3 triliun rupiah. Jumlah yang terlalu tinggi untuk Barcelona saat ini, apalagi dengan kondisi keuangan mereka yang belum stabil. Di sisi lain, godaan lebih besar justru datang dari Timur Tengah. Klub Arab Saudi Al Nassr dikabarkan siap mengajukan tawaran fantastis, lebih dari 1,6 triliun rupiah. Angka yang bisa menggoda siapa saja, termasuk Liverpool yang saat ini sedang menghitung ulang neraca keuangan mereka usai belanja besar. Sejauh ini Liverpool telah menghabiskan lebih dari 2,4 triliun rupiah untuk mendatangkan Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, dan Milos Kerkez. Ini membuat tekanan untuk menjual pemain menjadi semakin besar. Meskipun secara teknis, Diaz masih punya peran vital dalam rencana Arne Slot musim depan. Jika Luis Diaz akhirnya hengkang, maka Liverpool berpotensi kehilangan dua penyerang utama dalam satu bursa transfer sekaligus, Nunes dan Diaz. Dampaknya bisa sangat besar, apalagi mengingat padatnya jadwal dan tingginya ekspektasi publik di musim 2025 hingga 2026. Kini keputusan ada di tangan Liverpool dan sedikit di tangan Diaz. Apakah ia akan tetap mengenakan jersey merah kebanggaan Anfield? Atau justru terbang ke Spanyol, Jerman, atau bahkan ke gurun pasir Timur Tengah? Jawabannya tinggal menunggu waktu, tapi satu hal pasti, saga ini belum berakhir. Di saat Luis Diaz makin dekat ke pintu keluar Anfield dan Bayern Munchen bersiap menyambutnya, sebuah nama besar mulai muncul sebagai pengganti potensial. Rodrigo Goes, bintang muda Brasil milik Real Madrid, tiba-tiba masuk radar Liverpool. Namun The Reds tak akan berjalan sendirian. Arsenal, bahkan Paris Saint-Germain juga ikut dalam perlombaan mendapatkan tanda tangannya. Rodrigo bukan nama sembarangan. Bersama Real Madrid, ia telah mengoleksi 3 gelar La Liga dan 2 trofi Liga Champions. Ia adalah bagian penting dari kejayaan Los Blancos dalam beberapa musim terakhir. Tapi seperti kisah klasik sepak bola modern, kejayaan tak selalu cukup untuk menahan ambisi pribadi. Kini, Rodrigo dikabarkan siap mencari tantangan baru. Sumber dari The Athletic menyebut bahwa Real Madrid dan pelatih baru mereka, Xabi Alonso, membuka peluang untuk menjual sang winger. Rodrigo sendiri tak tertarik pindah ke Arab Saudi seperti banyak bintang lainnya. Ia hanya ingin tetap bermain di Eropa dan Arsenal adalah prioritas utamanya. Mikel Arteta menyambut hangat ketertarikan itu. Ia bahkan siap merombak sistem untuk memberi tempat di sisi kiri bagi Rodrigo, meskipun posisi itu selama ini jadi milik Gabriel Martinelli. The Gunners juga dikabarkan siap mengajukan tawaran yang lebih besar dari permintaan Madrid, sekitar 90 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Namun belum sempat Arsenal mengunci kesepakatan, Liverpool diam-diam ikut masuk ke arena. Perwakilan Rodrigo dilaporkan telah menghubungi The Reds mengantisipasi kepergian Luis Diaz ke Bayern. Jika transfer Diaz benar-benar terjadi, maka lubang besar di sektor kiri akan terbuka, dan Rodrigo dianggap sebagai kandidat paling ideal untuk mengisinya. Kombinasi Rodrigo di kiri dan Mohamed Salah di kanan, ditambah penyerang tengah baru jika Darwin Núñez juga hengkang, bisa menciptakan trisula maut baru di Anfield. Liverpool tentu tak ingin kehilangan dua pemain inti sekaligus tanpa pengganti sepadan. Tapi bukan hanya Arsenal dan Liverpool yang tertarik. Paris Saint-Germain juga mengintip peluang. Klub raksasa Prancis itu bahkan mencoba memasukkan Vitinha dalam kesepakatan tukar tambah. Sayangnya, Madrid kabarnya menginginkan gelandang asal Portugal itu, sementara PSG belum siap kehilangannya. Jika kesepakatan barter gagal, maka PSG bisa tertinggal dari persaingan ini. Kini perebutan Rodrigo berubah menjadi balapan terbuka. Arsenal memiliki posisi terdepan karena sang pemain menjadikan mereka pilihan utama. Tapi Liverpool punya daya tarik tersendiri. Proyek baru di bawah Arne Slot, ruang kosong di lini depan, dan sejarah besar yang bisa membuat siapapun tergoda. Rodrigo punya keputusan penting untuk diambil. Apakah ia akan merapat ke London dan menjadi bagian dari revolusi Arsenal? Atau memilih tantangan baru bersama Liverpool dan jadi pengganti langsung Luis Diaz? Satu hal yang pasti,
Babak baru dalam kisah transfer panas ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Memasuki bulan Juli, suhu bursa transfer Premier League mulai mendidih. Klub-klub Inggris bergerak cepat, menyusun strategi dan menyempurnakan skuad sebelum laga pramusim dimulai. Di tengah hiruk-pikuk perpindahan pemain, Liverpool dan Crystal Palace menjadi dua klub yang diam-diam terlibat dalam skenario transfer menarik yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Liverpool, sang juara bertahan Premier League, telah menuntaskan sebagian besar transfer lebih awal. Kini mereka tinggal mencari satu potongan terakhir untuk melengkapi puzzle skuad demi perburuan trofi yang lebih besar musim depan. Kehilangan Jarell Quansah dan lambatnya proses negosiasi kontrak Ibrahima Konate membuat lini belakang The Reds perlu tambahan baru, dan satu nama pun mencuat, Marc Guehi. Bek tengah andalan timnas Inggris itu hanya memiliki sisa kontrak 1 tahun di Crystal Palace. Jika tidak dijual musim panas ini, Palace berisiko kehilangannya secara gratis tahun depan. Liverpool siap memanfaatkan situasi itu. Tawaran mereka dikabarkan berada di angka antara 40 hingga 45 juta pound sterling, dan kemungkinan besar mereka enggan menaikkan nilai tersebut. Tapi Liverpool punya satu senjata rahasia, Harvey Elliott. Gelandang muda yang bersinar di Euro U21 ini sedang haus akan menit bermain. Di tengah padatnya lini tengah Liverpool, Elliott butuh klub yang bisa memberinya kepercayaan dan peran lebih besar. Palace, jika berhasil lolos ke Liga Eropa, bisa menjadi tempat yang tepat baginya untuk berkembang. Apalagi Palace juga menghadapi ancaman kehilangan sosok kreatif mereka, Eberechi Eze. Sang playmaker sedang jadi incaran Arsenal dan Tottenham. Jika Eze pergi, Elliott bisa menjadi pengganti potensial. Meski yang muda, kemampuannya tak bisa diremehkan. Ia punya visi, determinasi, dan pengalaman di level atas meskipun belum sekomplit Eze. Nilai pasar Elliott pun hampir seimbang dengan Guehi. Liverpool menghargainya di kisaran 40 juta pound sterling. Artinya, pertukaran langsung bisa dilakukan tanpa uang tunai. Tapi jika Palace ingin memainkan negosiasi lebih tajam, mereka bisa meminta tambahan 10 juta pound sterling untuk melepas sang kapten. Skenario ini bisa menjadi titik balik bagi kedua tim. Liverpool mendapatkan bek yang mereka butuhkan, Palace memperoleh gelandang muda berbakat dengan masa depan cerah. Ini bukan hanya tentang transfer pemain, ini tentang pertukaran harapan, ambisi, dan masa depan dua klub yang berada di titik berbeda dalam perjalanan mereka. Dan jika semua berjalan mulus, bisa jadi kita akan menyaksikan dua bintang muda bersinar di tempat baru, membuka babak baru dalam karir mereka. Dengan semangat yang sama, membuktikan diri di panggung Premier League.